Sampah makanan menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan. Menurut Food and Agriculture Organization of United Nations, jumlah makanan di Indonesia telah mencapai sekitar 1,3 miliar ton. Indonesia juga mengalami masalah yang sama. Bahkan Indonesia menjadi negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak setelah Arab Saudi. Total sampah makanan yang dihasilkan orang Indonesia sebesar 13 juta metrik ton atau setara dengan 300 kilo per tahun. Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional 2018, kota-kota besar di Indonesia membuang sampah makanan lebih banyak daripada jenis sampah lainnya. Ironisnya, dari banyak sampah makanan yang dibuang, masih banyak masyarakat Indonesia yang kelaparan. Ini dia Doni, jangankan untuk bersekolah, untuk mencari makan saja ia perlu bekerja sebagai pemulung. Dari pukul 11 siang hingga pukul 11.10 malam, Dani harus berkeliling untuk mengumpulkan botol-botol bekas yang dibuang sembarangan oleh pemiliknya. Begitu besar perjuangannya untuk mencari sesuap nasi. Sampah makanan ternyata juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jika tercampur dengan sampah non-organik, akan menghasilkan cairan beracun yang bernama cairan licit. Salah satu dampak lingkungan yang terkena yaitu sungai. Sungai ikut merasakan dampak dari cairan beracun tersebut akibat sampah makanan. Salah satunya yaitu Sungai Citarum, sungai yang paling tercemar di Indonesia, bahkan termasuk dalam 5 sungai paling tercemar. Selain itu, dampak lain dari sampah yaitu meningkatnya gas emisi rumah kaca. Setiap kandungannya, rata-rata jejak karbon sampah diperkirakan mencapai 500 kg yang membawa karbon dioksida, dan ternyata itu membawa dampak buruk terhadap kandungan nutrisi pada tumbuhan. Sehingga meningkatnya gas rumah kaca ini berdampak pada perubahan iklim, pemanasan global, dan kandungan nutrisi pada tumbuhan, dan punahnya spesies flora dan fauna di Indonesia. Berikut adalah beberapa solusi yang sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, seperti dimuat pada CNN, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengolah sampah makanan menjadi makanan ternak, sehingga sisa makanan yang dibuang tidak sia-sia. Lalu solusi kedua yaitu dengan mengolah sisa makanan seperti nasi menjadi nasi aking. Sebagian akan dijual warga dan sebagian lagi dikonsumsi untuk makanan sehari-hari. Lalu solusi yang paling mudah yang bisa kita semua lakukan yaitu dengan menghabiskan makanan yang ada di hadapan kita. Belajarlah untuk menghargai makanan yang ada karena tidak semua orang bisa mendapatkan. Kami mempunyai cara untuk mengurangi sampah plastik dengan setiap restoran memberi aturan jika ada pengunjung yang tidak menghabiskan makanan akan diberi denda 5.000 satu piringnya.